Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Saldi Putri dengan NIM 2405082. Bella, saya akan menjelaskan mind mapping saya dengan judul materi model-model motivasi orang dewasa dalam belajar. Dalam pembelajaran orang dewasa, motivasi belajar memiliki peran yang sangat penting. Orang dewasa biasanya belajar bukan karena kewajiban seperti anak sekolah, tetapi karena kebutuhan dan tujuan tertentu yang ingin dicapai, misalnya ingin meningkatkan keterampilan, memperbaiki kehidupan ekonomi, atau mempengaruhi tanggung jawab dan pekerjaan. Model yang pertama yaitu model kekuatan medan atau field theory model. Model ini dikemukakan oleh Kurt Lewin. Intinya, motivasi belajar orang dewasa dipengaruhi oleh dua kekuatan utama, yaitu kekuatan dari dalam diri atau internal seperti kebutuhan, minat, dan keinginan untuk maju, serta kekuatan dari luar atau eksternal seperti dukungan keluarga, lingkungan kerja, dan suasana belajar. Tujuan dari model ini yaitu untuk menciptakan keseimbangan antara dorongan internal dan kondisi lingkungan agar peserta mau dan terlibat aktif dalam belajar. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengenali faktor pendorong dan penghambat motivasi peserta. Yang kedua, tingkatkan faktor positif seperti rasa percaya diri dan dukungan sosial. Yang ketiga, kurangi faktor penghambat seperti rasa takut, gagal, malu, atau lingkungan yang kurang mendukung. Contohnya yaitu dalam pelatihan keterampilan menjahit di PKBM, peserta lebih rajin datang karena didukung oleh keluarga dan teman sekelas. Suasana yang akrab dan menyenangkan juga membuat mereka semangat mencoba hal baru. Sebaliknya, jika lingkungan tidak mendukung, misalnya ada yang sering mengejek hasil peserta, maka motivasinya bisa menurun. Yang kedua yaitu model valensi harapan. Model ini dikembangkan oleh Fromm yang menjelaskan bahwa seseorang yang akan termotivasi untuk belajar jika ia percaya bahwa usahanya akan menghasilkan hasil yang diinginkan dan bernilai bagi dirinya. Tujuan dari model ini yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa setiap usaha dalam belajar akan membawa manfaat yang nyata. Langkah-langkahnya yaitu jelaskan manfaat dari hasil belajar. Yang kedua, bangun keyakinan peserta bahwa mereka mampu mencapai hasil itu. Yang ketiga, hubungkan materi dengan kebutuhan pribadi peserta. Contohnya yaitu seorang ibu rumah tangga mengikuti pelatihan membuat kue karena ia yakin keterampilan itu bisa membantu menambah penghasilan keluarga serta berhasil menjual kue di lingkungan rumahnya. Motivasinya untuk belajar semakin tinggi. Yang ketiga yaitu model keselarasan. Model ini menekankan bahwa motivasi akan muncul apabila tujuan belajar selaras dengan nilai, minat, dan tujuan pribadi peserta. Artinya, orang dewasa akan belajar lebih giat jika apa yang dipelajari sesuai dengan hal yang mereka anggap penting dalam hidupnya. Tujuan dari model ini yaitu menyamakan arah tujuan pembelajaran dengan keinginan dan cita-cita peserta. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pendidik mengenali nilai dan minat peserta. Yang kedua, sesuaikan isi dan pendekatan pembelajaran dengan tujuan peserta. Yang ketiga yaitu libatkan peserta dalam menentukan kegiatan belajar. Contohnya, seorang petani mengikuti pelatihan membuat pupuk organik karena sesuai dengan minatnya di bidang pertanian dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan hasil panen. Karena materi cocok dengan kebutuhannya, ia akan lebih aktif bertanya dan mempraktikkan hasil belajar di lahannya. Yang keempat yaitu model keuntungan terprakita. Model ini menjelaskan bahwa orang dewasa akan termotivasi jika mereka melihat adanya manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan belajar di masa depan. Tujuan dari model ini yaitu mendorong peserta untuk belajar dengan menunjukkan hasil dan manfaat nyata yang akan mereka rasakan.
Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, jelaskan hasil positif yang bisa dicapai setelah belajar. Yang kedua, kaitkan materi dengan manfaat nyata bagi kehidupan atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu memberikan contoh keberhasilan peserta lain yang relevan. Contohnya, peserta mengikuti pelatihan komputer karena tahu bahwa kemampuan mengoperasikan komputer akan membantunya melamar pekerjaan di kantor. Setelah menguasai dasar-dasar Microsoft Word dan Excel, ia benar-benar diterima untuk bekerja. Hal itu membuat peserta lain juga semakin termotivasi untuk belajar. Yang terakhir yaitu model Chain of Response. Model ini menjelaskan bahwa motivasi belajar orang dewasa berkembang secara bertahap melalui pengalaman belajar yang positif. Jika peserta merasa berhasil dalam suatu kegiatan belajar, maka ia akan lebih bersemangat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tujuan dari model ini yaitu untuk membangun motivasi peserta melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan penghargaan terhadap setiap kemajuan kecil. Langkah-langkah dari model ini yang pertama yaitu ciptakan pengalaman belajar yang positif sejak awal. Yang kedua, berikan pujian dan penghargaan atas usaha peserta. Yang ketiga, dorong peserta untuk terus belajar dari pengalaman suksesnya. Contohnya, peserta pelatihan membaca dan menulis dewasa yang awalnya malu karena tidak lancar membaca menjadi lebih semangat setelah mendapat pujian dari tutor saat berhasil membaca satu paragraf dengan benar. Pengalaman positif itu bisa membuatnya tidak mudah menyerah dan terus berlatih. Dari kelima model ini dapat disimpulkan bahwa orang dewasa belajar karena alasan yang kuat dan nyata, bukan karena perintah, tapi karena kebutuhan, harapan, dan manfaat yang dirasakannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.